Putin, kan udah gue sebutin sebelumnya. Lu banyak kekurangannya. Modal lu cantik doang. Hati lu, hitam. Kalau Mas Bekti bisa menerima sifat-sifat lu, sifat jelong-jelong lu, Tiga bawain dulu ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Ajeng. Saya mau bicara lagi karena banyak sekali teman-teman yang DM saya kalau kasus dengan keluarga ini selalu disangkut pautkan dengan saya. Memang tidak lepas, karena udah aku bilang, selagi dia belum minta maaf, nggak pernah aku berhenti. Ya, gatel mulutku juga gatel. Untuk teman-teman media yang udah WhatsApp, mohon maaf aku belum balas satu persatu. Aku kepengen ngomong aja langsung di sini. Hampura banget. Pertama-tama izinkan saya untuk bertepuk tangan untuk diri saya sendiri, karena Tuhan Maha mendengar, Tuhan Maha baik, dan Tuhan Maha adil. Terima kasih Tuhan, ya Allah. Aku bukan karena bahagia karena Mas Bekti ya. Aku sedih justru melihat Mas Bekti ditinggal. Tapi di sini adalah kalian akhirnya tahu kan, dan ucapanku benar kan? Seperti yang kalian bilang. Oh, ternyata ucapan Miss Ajeng benar tentang desa gitu kan? Karena apa? Dulu mamahnya ngatain saya dajal. Ngatain saya pencuri uang anaknya. Dan akhirnya karma itu datang kemarin. Jadi siapa yang dajal? Teman-teman sendiri yang bisa menilai. Ya kan? Mereka, keluarga Van Houten, dan kalian boleh menyebut saya sebagai orang tidak sempurna. Kalian bebas menyebut saya apapun karena gender saya. Tapi saya punya hati. Saya punya kebaikan. Saya punya naluri. Dan saya punya cinta. Dila, gue pengen tanya sama lu. Lu kan nih ya, wanita sempurna, centong, tompewong, okay? Berkerudung. Ya kalau berkerudung kan udah dianggap orang baygon banget ya, orang baik sekali. Lu bebelah, lu bekerang. Yang gue tanyain adalah, lu punya hati? Lu punya hati enggak? Lu punya cinta? Cinta beneran enggak? Suami sakit malah dituntut cerai. Gara-gara apa? Gara-gara Mas Bekti udah gak bisa mencari. Dia masih bernafas. Dia masih bisa berpikir. Walaupun pikirannya sekarang lagi proses ya, Bo. Namanya penyakit otak. Nah, lu sebagai istri yang terlihat baik, di mana hati kecil lu? Di mana rasa cinta lu sama suami lu? Di mana? Di Komdak, hah? Gue dulu mencintai kakak lu sampai diterima sama keluarga lu. Mama lu bilang, Ibu Janet Van Houten. Waktu itu kakak lu kan diceraiin. Siapa juga yang bisa nerima orang kayak begitu? Gua aja yang tong setan, belum tentu bisa nerima keadaan anaknya yang kayak begitu. Kenapa malu bisa nerima gue?
Mak lu bilang kayak begini. Terima kasih sudah mencintai anak Mami dengan tulus. Mami tahu kamu transgender. Yang perempuan aja gak bisa mencintai anak Mami kayak kamu. Tapi kamu mencintai anak Mami tulus. Makanya gue bisa diterima. Tapi sekarang di mana lu? Heh, Ibu Van Houten. Di mana lu? Anak lu otaknya lagi buntu. No, si Dila lagi buntu otaknya. Apa lu yang ngajarin? Dulu kan lu yang bilang, Ajeng anakku, belajarlah mencintai anaknya Mami. Kalau anak Mami bisa nerima kekurangan kamu, kenapa kamu tidak bisa nerima kekurangan anak Mami? Akhirnya apa? Gue belajar menerima. Walaupun istilahnya gue jadi lesbian. Nah sekarang lu diajarin gak sama mak lu? Mak lu ngomong begitu enggak? Gue berharap mak lu bilang, nak, terimalah kekurangan suamimu yang sekarang lagi sakit. Mungkin keadaannya sekarang seperti ini. Mungkin perlahan Tuhan memberikan mukjizat agar Bekti secepatnya pulih. Lu langsung menggugatnya. Karena apa? Hartanya udah di lu semua. Ya, Mas Bekti udah gak bisa kerja menurut lu. Mas Bekti itu orang baik. Sekarang gue tanya sama lu, seperti mak lu nanya gue, lu banyak kekurangannya Dila ya? Gak perlu gue sebutin, kan udah gue sebutin sebelumnya. Lu banyak kekurangannya. Modal lu cantik doang, hati lu hitam. Kalau Mas Bekti bisa menerima sifat-sifat lu, sifat jelong-jelong lu, jahara-jahara lu, kenapa lu nggak bisa nerima kekurangan dia yang kemarin-kemarin sama yang sekarang setelah sembuh? Karena apa? Hartanya belum di tangan lu. Oh iya, lupa gue. Sekarang kan punya ani-ani ya. Harta gono gini dapat lah ya. Inang lah ya. Inang nggak? Inang nggak? Inang. Udah dia dapetin semuanya sekarang. Makanya Mas Bekti sekarang kayak begini ditinggal. Lu kudu belajar. Hei Dila, belajar menerima kekurangan suami yang lagi sakit. Lu 2 bulan nungguin dia. Baru 2 bulan. Heh Dila, gua kasih tahu lu ya. Lu tonton The Real Love Story seorang pemain bola bernama Jean-Pierre Adams yang koma selama 36 tahun dan istrinya yang bernama Bernadette Adams menjaga dia selama 63 tahun. Koma, nggak ngomong, nggak bergerak. Mas Bekti masih bergerak, masih bisa beraktivitas. Nah lu, Mas Bekti, koma, entah berapa hari komanya. Dan 2 bulan yang lu bilang, katanya lu nunggu di rumah sakit. Lu nunggu aja masih bisa party-party. Lu bisa ketawa-ketawa di ruang VIP. Lu foto-foto sama teman-teman lu. Otak lu di mana? Sholat minta kesembuhannya. Bukan party-party. Untung videonya juga ada tersebar. Jadi kan masyarakat juga tahu siapa lu sebenarnya. Mas Bekti keluar, sekarang udah sembuh. Lu udah nyusun rencana